Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifah. Apa kabar guys? Semoga kalian selalu sehat, baik-baik aja, semangat terus puasanya. Gimana hari ini puasanya guys? Lancar kan? Buka puasanya pakai apa? Jangan lupa minum air putih yang banyak, minum vitamin juga biar tetap fit sampai nanti lebaran ya guys. Oke, untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku juga selamat datang. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton, jangan lupa subscribe. Nah teman-teman, sebelum mulai kasusnya aku mau luangin waktu dulu sebentar untuk ucapin happy birthday untuk Cindy. Wah, thank you so much ya udah selalu setia nontonin channel aku. Semoga semua hal yang baik-baik datang ke hidup kamu ya sis. Di ulang tahun ini semua kepengenan kamu juga bisa tercapai dan langgeng terus sama suami. Sukses, maju terus untuk toko emas Galaxy Goldnya. Aduh gila sih, itu bikin ngiler banget ya postingan di IG kamu tuh. Kalian yang lagi cari emas dengan desain yang kece-kece, boleh banget guys dikunjungin tuh IG-nya ya. Oke lah Cindy, sekali lagi happy birthday. Semoga makin rajin juga ya nonton Hanifah Story. Oke guys, kasus kali ini benar-benar menyedihkan ya menurut aku. Karena lagi-lagi pelakunya adalah orang yang deket banget sama korban yang harusnya melindungi dia. Jadi ceritanya ada seorang aktris muda di Inggris yang lumayan terkenal, terus dia tuh tiba-tiba menghilang. Sampai akhirnya dia bisa ditemuin sih, tapi ditemukannya sudah dalam keadaan yang gak utuh. Pokoknya mengerikan banget deh apa yang terjadi sama dia ini. Dan yang bikin orang-orang makin kaget lagi, ternyata nggak lama polisi mengumumkan kalau pelakunya adalah keluarga korban sendiri. Waduh, kira-kira kenapa ya? Kok sampai tega melakukan hal sekejam ini sama keluarga sendiri? Apa motifnya dan gimana juga sampai akhirnya bisa ketahuan? Langsung aja yuk kita bahas. Semua kisahnya dimulai pada tahun 2012. Jadi tanggal 3 Maret tahun itu, kepolisian East End London, Inggris, kedatangan 3 orang. 2 diantaranya laki-laki bernama Tony dan Danny, satu lagi wanita bernama Nicole. Jadi mereka bertiga ini datang mau melaporkan tentang kerabatnya yang tiba-tiba menghilang. Nama kerabat mereka adalah Gemma McCluskey, 29 tahun. Gemma ini adalah adik perempuannya Tony dan Danny, dan Nicole itu sahabat baiknya Gemma. Dan pada saat petugas dengar nama Gemma McCluskey, mereka langsung tahu ini nggak bakal jadi kasus biasa aja nih, karena Gemma McCluskey itu adalah seorang aktris yang lumayan terkenal guys. Jadi dia itu berperan di salah satu serial TV di Inggris yang cukup terkenal, kayak hampir semua lah orang Inggris pasti nonton serial TV itu. Jadi ya polisi tahu wah bakal banyak dapat perhatian nih dari publik, dari media, ya kan. Tony, Danny, dan Nicole khawatir banget sama Gemma karena mereka udah 2 hari nggak dapet kabar apapun dari Gemma. Nggak biasanya Gemma kayak gini guys. Makanya kedua abang dan sahabat Gemma itu merasa kayaknya ada yang nggak beres nih. Polisi tanyakan kapan terakhir kalian melihat Gemma, dan salah satu abangnya Gemma yang bernama Tony itu jawab, dia bilang gini, saya lihat dia terakhir 2 hari yang lalu pak. Jadi kan memang saya, Gemma, dan ibu kami itu masih tinggal di satu rumah yang sama. Nah 2 hari yang lalu pagi-pagi Gemma itu pergi dari rumah, tapi saya nggak tahu dia kemana atau dia mau bertemu sama siapa. Dan setelah itu dia nggak pulang-pulang lagi, saya nggak pernah ketemu dia lagi. Awalnya polisi nggak ada pikiran macem-macem ya guys, karena kan Gemma ini memang sudah dewasa. Jadi dia boleh-boleh aja tuh pergi tanpa bilang sama keluarganya. Jadi polisi berpikir paling juga nanti kita bakalan temuin dia dalam keadaan baik-baik aja. Petugas mulailah menyelidiki keberadaannya Gemma. Tapi mereka mulai khawatir nih pas ngelihat jejak digital Gemma itu berhenti total. Dan di media sosial, di dunia online, Gemma itu juga udah nggak ada aktivitas sama sekali.
sekali. Padahal Gemma ini punya banyak temen dan dia biasanya aktif banget di media sosial. Jadi menurut petugas aneh banget kok bisa tiba-tiba Gemma itu nggak ada aktivitas online sama sekali. Kirim SMS pun enggak, kirim email ke temennya atau ke kerabatnya tuh enggak, telepon siapapun juga enggak. Dan memang nggak ada satupun teman atau kenalannya Gemma yang dapat kabar dari dia, guys. Kepolisian pun mulai menyelidiki kehidupan Gemma lebih dalam lagi. Nah teman-teman, sebelum aku lanjut ceritain kasusnya, aku mau bahas dulu ya background dari Gemma McCluskey ini. Gemma McCluskey lahir pada tanggal 5 Februari 1983 di area East End, London. Dan sebenarnya dalam sejarah, dalam waktu yang lama, area East End London ini dikenal sebagai area yang kurang baik ya teman-teman. Karena banyak kejahatan yang terjadi di sana, kemiskinan juga terjadi di sana. Tapi semakin lama area itu semakin baik, kejahatan berkurang gitu, perekonomian di sana semakin bagus, dan akhirnya reputasinya juga membaik. Gemma lahir dan tumbuh besar dari keluarga pekerja yang sederhana. Dia anak bungsu dari 3 bersaudara, punya 2 abang yang bernama Tony dan Denny tadi itu, guys. Ayahnya Gemma itu adalah seorang pekerja bangunan dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Orang tua Gemma tuh ya pastinya selalu melakukan yang terbaik untuk ketiga anaknya, mencukupi mereka, mendidik mereka dengan baik, mengurus mereka dengan baik. Tapi sayangnya pada saat Gemma masih kecil, orang tuanya itu punya masalah dan akhirnya rumah tangganya itu harus berakhir. Mereka memutuskan untuk berpisah, guys. Pastinya Gemma seperti anak-anak lain kalau ada di posisi dia, sedih banget ngelihat orang tuanya harus berpisah gitu. Siapa sih anak yang gak sedih kan? Tapi Gemma ini selalu punya semangat dalam dirinya, jadi dia gak ngebiarin kesedihannya itu membuat dia terpuruk, membuat dia gak menjalani hidup dengan baik. Dia tetap selalu ceria, dia tetap selalu semangat. Dia punya temen yang banyak karena memang orangnya supel banget ya teman-teman. Dan dari kecil Gemma itu memang udah kelihatan bakatnya di bidang seni, terutama seni peran. Dari umur 7 tahun Gemma itu dimasukin ke sekolah drama. Jadi dia udah mulai berakting, latihan, belajar gitu ya. Di umur yang masih sangat muda nih teman-teman, baru 17 tahun, dia udah berhasil dapet peran di salah satu serial TV yang terkenal banget di Inggris berjudul EastEnders. Dia berperan sebagai Carrie Skinner dan di sana dia main lebih dari 30 episode. Jadi lumayan lama ya dia tampil di serial TV itu. Karirnya dia tuh bisa dibilang wah dengan cepat bersinar gitu. Dia juga sempat beradu akting dengan aktor dan aktris penting lainnya di serial TV itu. Tapi sayang setelah 30 episode lebih itu, perannya Gemma dalam serial TV tersebut harus dihilangkan. Ya kadang kan kalau serial TV ada peran-peran baru yang muncul, karakter baru yang muncul, karakter yang lama hilang gitu ya. Dan setelah berhenti bermain di EastEnders, Gemma masih suka dapat peran-peran kecil ya di serial-serial TV yang gak begitu terkenal. Tapi makin lama karirnya tuh makin meredup, guys. Dia sampai nggak dapet job sama sekali. Akhirnya di umur awal 20 tahunan, Gemma memutuskan untuk berhenti, istirahat dulu dari dunia acting, dan dia mulai cari pekerjaan baru. Dia dapat pekerjaan sebagai bartender di bar lokal yang ada di sana. Dan saat itu walaupun tadinya aktris, terus tiba-tiba jadi pelayan di sebuah bar, Gemma itu nggak ambil pusing, dia nggak terpuruk lagi-lagi, dia nggak membiarkan kesedihannya menghancurkan hidupnya gitu ya. Hebat banget ya, dia bangkit, dia ambil sisi positifnya aja, guys. Karena kata dia ya sebelumnya kan dia sibuk banget nih sama karir aktingnya, masa remajanya habis buat itu. Jadi sekarang dia mau mencoba untuk menikmati hidupnya, menikmati quality time bareng keluarganya, terutama ibunya, guys. Mungkin karena ini juga ya, Gemma walaupun sudah umur 20 tahun lebih, dia memutuskan masih tinggal bareng sama ibunya. Dan di rumah itu abangnya yang bernama Tony juga masih tinggal di sana, guys. Jadi menurut orang-orang yang mengenal Gemma, buat Gemma keluarga itu penting banget segala-galanya. Saya di tahun 2011 hidup Gemma itu bener-bener berubah drastis karena ibunya didiagnosis sama dokter mengidap tumor otak yang sudah ganas, yang udah parah gitu teman-teman. Ini membuat ibunya harus bolak-balik cek ke rumah sakit dan semuanya tuh Gemma yang ngurusin. Jadi dia bener-bener mendedikasikan hidupnya untuk mengurus
ibunya. Dan di tahun 2012, cuma sekitar 6 minggu sebelum Gemma tiba-tiba menghilang, ibunya Gemma harus masuk ke rumah sakit. Jadi harus dirawat di rumah sakit full karena kondisinya memburuk. Setiap hari Gemma selalu mengunjungi ibunya ke rumah sakit. Rumah juga kan, karena nggak ada ibunya yang ngurus ya, Gemma ngurus rumah, segala macam kebutuhan rumah, sambil ngurusin ibunya juga, jenguk setiap hari ibunya ke rumah sakit. Jadi kalian bisa bayangin ya, seberbakti apa gitu loh Gemma ini. Jadi nggak heran pas Gemma 2 hari nggak ada kabar, menghilang kayak gitu aja, keluarga dan sahabatnya bingung banget karena Gemma adalah orang yang bertanggung jawab, apalagi dia lagi ngurusin ibunya. Jadi nggak mungkin lah dia tiba-tiba hilang, ninggalin ibunya begitu aja. Nah sekarang kita masuk lagi ke kasusnya nih teman-teman. Setelah polisi mendapatkan laporan bahwa Gemma menghilang, mereka langsung melakukan pencarian dan mereka juga menyebarkan selebaran ke seluruh area yang ada di sana. Di selebaran itu ada fotonya Gemma, ciri-cirinya dia, dan sebenarnya nggak susah juga sih ya, karena Gemma itu dikenal oleh banyak orang di Inggris. Hampir semua orang di Inggris itu kenal sama Gemma. Oh, Gemma McCluskey, pemain EastEnders itu ya. Rekan-rekan sesama artis Gemma juga membantu mencari. Mereka menyebarkan berita ini di media sosialnya, ke grup-grup teman-teman. Berharap banget ada yang bisa kasih info tentang keberadaan Gemma guys. Tapi sayangnya setelah beberapa hari berjalan masih belum ada hasil apapun. Tapi tepat 6 hari setelah Gemma menghilang, petugas polisi berhasil menemukan Gemma. Tapi sebenarnya nggak keseluruhan ya, karena cuma sebagian dari Gemma aja guys. Ada seorang wanita yang datang ke kantor polisi terus bilang dia melihat koper yang terapung dan kelihatannya mencurigakan banget di kanal yang ada di sana. Petugas datanglah ke sana untuk periksa isi dalam kopernya apa, dan ternyata isi dalam kopernya adalah bagian torso manusia. Dari awal, pertama kali petugas melihat jasad tersebut, mereka udah ada feeling, bukan feeling ya, udah menduga kalau itu adalah Gemma guys. Kenapa? Karena Gemma itu punya tato kupu-kupu di bagian belakang badannya, dan jasad tersebut punya tato yang sama. Setelah dilakukan pemeriksaan resmi, kecurigaan petugas itu terbukti. Bisa dipastikan kalau itu adalah bagian torso milik Gemma McCluskey. Tapi sayang karena jasad itu ditemukan dalam keadaan yang tidak utuh, jadi tim forensik masih belum bisa tahu apa penyebab kematian Gemma. Berubah langsung ya kasus ini teman-teman, dari pencarian orang hilang ke kasus pembunuhan. Tim investigasi langsung melakukan pencarian di kanal tersebut, berharap bisa menemukan bagian tubuh Gemma yang lainnya teman-teman. Tapi kanalnya itu kan luas dan panjang banget, makanya pencariannya ini bukan hal yang mudah teman-teman, dan dibutuhkan waktu yang lumayan lama juga. Setelah berhari-hari mencari, petugas menemukan beberapa bagian tubuh Gemma yang lain di dalam kantong plastik hitam sampah gitu guys, terapung di kanal tersebut. Sayangnya dari semua bagian tubuh yang ditemukan, petugas masih belum bisa menemukan bagian kepalanya Gemma, dan itu bagian yang penting banget. Tanpa itu tim forensik nggak bakal bisa tahu apa penyebab kematian Gemma. Dari pemeriksaan, tim forensik menemukan banyak banget luka akibat gergaji dan kapak di tubuh Gemma. Jadi ya guys, pelaku itu bukan cuma melakukan mutilasi aja ke tubuhnya Gemma, tapi sebelum itu dia juga gini-giniin tubuhnya Gemma pakai gergaji, kapak untuk meluapkan emosinya. Dan dari sini bisa ketahuan kalau pelaku tuh benar-benar kesel, benci banget sama Gemma, sampai bener-bener marah banget gitu guys. Tapi siapa sih yang punya amarah sebesar ini ke Gemma sampai tega melakukan hal kejam dan sadis begini? Setelah mengumpulkan informasi dari teman-teman dan keluarga Gemma, petugas polisi bisa tahu kalau ternyata hubungan Gemma dengan abangnya yang bernama Tony itu nggak bagus guys. Jadi mereka ini udah berselisih paham, sering bertengkar sejak lama, dan beberapa tahun belakangan hubungan mereka itu memang memburuk. Gemma dan abangnya Tony karakternya tuh berbeda banget. Jadi Gemma dari kecil memang dikenal sebagai anak yang baik, dia berprestasi di sekolah, nilai-nilainya bagus, punya banyak teman, di rumah juga punya banyak teman, dengan orang-orang sekitar ia dikenal sebagai anak yang sangat teladan lah gitu teman-teman. Sedangkan Tony dikenal sebagai anak yang bermasalah sejak kecil. Di sekolah pun nilai-nilainya berantakan, sering punya masalah. Dia juga sering dibully
dibully sama teman-teman sekolahnya. Dan memang Tony ini kayak nggak pernah bisa fokus dalam hal apapun. Pas remaja, pada saat Gemma fokus meniti karirnya supaya lebih baik lagi, sedangkan Tony yang usianya lebih tua, yang harusnya memang sudah lebih fokus dalam hidup, dia tuh kelihatan kayak nggak punya minat dalam bidang apapun, nggak punya semangat untuk memperbaiki hidupnya. Kerja pun Tony ini nggak pernah bisa bertahan lama, pindah-pindah kerjaan, terus di kerjaan yang ini ada masalah, pindah lagi, tapi di setiap tempat dia bekerja selalu aja ada masalah. Akhirnya dibeliin lah sama ayahnya nih satu perlengkapan pekerjaan bangunan gitu, biar Tony maksudnya bisa bekerja dalam bidang itu. Dan ini harganya nggak murah loh teman-teman. Ayahnya yang mengeluarkan uang yang lumayan banyak untuk beli alat-alat tersebut buat Tony. Tapi ya cuma buang-buang uang aja, karena Tony sama sekali nggak memanfaatkan fasilitas yang udah dikasih ayahnya itu. Dia cuma ngelakuin itu sebentar aja, habis itu dia bosen, ya nggak ada semangat lagi, dan ya udah barang-barangnya itu dijualin, dia kembali melakukan hal-hal yang random, kerjanya jadi serabutan lagi. Dan yang lebih parah, Tony ini punya masalah dengan minum-minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang. Dan memang jumlah alkohol dan obat-obatan terlarang yang dikonsumsi Tony setiap harinya tuh berlebihan banget guys. Ini membuat dia jadi cepat marah, jadi kasar, makin gak jelas lah kelakuannya, makin hancur lah dia ini teman-teman. Apalagi kan Tony itu memang tinggalnya satu rumah dengan Gemma dan ibunya. Jadi ya mereka juga harus merasakan kelakuannya Tony ini. Setiap hari rumah tuh bau minuman beralkohol. Kadang kalau misalkan Tony menghisap marijuana, ya rumah full bau marijuana gitu kan. Bener-bener parah banget ya. Apalagi pada saat ibunya sakit, Tony tuh gak berubah, dia tetap aja kayak gitu di rumah. Dan ini bikin dia sama Gemma jadi sering berantem. Maksud Gemma tuh, udah dong kamu perhatian dikit lah sama ibu, berubah, jangan kayak gitu di rumah seenggaknya. Tapi Tony gak dengerin. Bahkan menurut orang-orang yang kenal sama mereka, gak jarang setiap Gemma nasehatin begini ke Tony, dia gak terima, dia marah-marah, bahkan main tangan ke adik perempuannya itu. Sering nih Gemma keluar nutupin memar di matanya, di bagian wajahnya pakai kacamata, di make up gitu. Terus juga suka ada memar di tangannya akibat ulah Tony guys. Parah banget ya. Sama adik cewek kok kasar banget. Beberapa kali Gemma dan ibunya juga sempat datang ke polisi melaporkan Tony, karena Tony itu berusaha menyerang dan mencekik Gemma guys, adiknya sendiri. Ini bukan cuma sekali tapi beberapa kali. Dan aku nggak tahu juga ya kenapa si Tony ini masih tetap bisa bebas, bahkan dia masih tetap bisa tinggal serumah sama ibu dan adiknya yang udah dia kasarin itu. Gemma sering banget cerita sama temen-temennya tentang perselisihan, pertengkaran antara dia dan abangnya Tony, termasuk di hari terakhir dia terlihat, yaitu tanggal 1 Maret 2012. Hari itu Gemma bangun pagi-pagi, udah rapi, dia keluar dari rumah seperti yang dibilang Tony ke polisi itu teman-teman. Nah setelah pergi dari rumah, Gemma itu datang ke sebuah rumah ibadah di salah satu rumah sakit yang ada di sana, karena di situ lagi diadain acara amal, dan salah satu anak temennya Gemma ada yang tampil di sana. Nah Gemma mau bantu dokumentasiin. Polisi juga berhasil dapat foto dari salah satu pengunjung di sana yang kayak iseng-iseng ngambil foto kerumunan tersebut. Nah itu dapatlah ada fotonya Gemma. Kelihatan Gemma lagi pakai baju kuning, pegang handphone sambil merekam tuh guys. Setelah menghadiri acara itu, Gemma nggak langsung pulang. Dia mampir dulu ke rumah temennya itu untuk ngelihat dokumentasi foto-foto yang tadi dia ambil, sambil ngobrol-ngobrol juga gitu ya sebentar. Gemma ada di rumah temennya itu sekitar 45 menit. Tapi pada saat Gemma di sana, dia tuh sempat nerima telepon dari seorang pria, dan prianya ini marah-marah, suaranya tuh kenceng banget sampai kedengeran keluar teleponnya. Padahal nggak di loudspeaker tuh sama Gemma. Dan setelah teleponan itu temennya Gemma nanya dong, siapa sih kok sampai marah-marah banget gitu? Ada apa? Gemma bilang, oh iya biasa itu abangku Tony. Temennya nanya lagi, apalagi sih sekarang yang terjadi Gemma? Kenapa kamu nggak usir aja dia dari rumah? Dan Gemma jawab lah, aku sama ibu tuh udah berkali-kali usir dia, tapi setiap kali kami bilang suruh pergi, dia tuh malah marah dan malah bersikap kasar lagi gitu. Dan Gemma ceritain ya, ternyata hari itu pagi-pagi aku bangun, rumah tuh udah banjir basah semua. Ternyata Tony semalam berendam di bathtub, tapi
heran airnya nggak dimatiin sama dia. Dari pagi sampai malam ya jelas aja langsung banjir kan rumah semuanya. Padahal kan ibu lagi di rumah sakit, aku harus urus ibu, aku harus urus rumah juga. Tapi dia malah bikin ulah, bikin rumah berantakan. Udah gitu di rumah juga banyak minuman beralkohol bekas dia, banyak obat-obatan. Jadi memang saat itu Gemma udah hilang kesabaran banget guys sama abangnya. Makanya memang di telepon itu Gemma bilang sama Tony, udah ya, ini udah terakhir ya, aku udah gak sabar lagi sama kamu ngadepin kelakuan kamu. Aku mau kamu pergi dari rumah. Pokoknya sekarang nih aku mau pulang dan aku gak mau ngeliat kamu ya di rumah. Kamu pergi deh sekarang. Setelah selesai cerita-cerita sama temennya, Gemma pamit pulang. Itu sekitar jam 1:17 siang guys. Jam 1:50 siang, dari rekaman CCTV yang ada di dekat rumah Gemma, kelihatan kalau mobil Gemma tuh sampai di gang depan rumahnya. Terus di jam 2:08 siang itu HP Gemma mati total guys. Jejak digitalnya udah nggak bisa terlacak lagi. Dia pun udah nggak kelihatan lagi sama siapapun setelah itu. Makanya petugas yakin kalau Gemma menghembuskan nafas terakhirnya di antara waktu tersebut teman-teman. Jam 1:50 pas dia sampai di rumah sampai jam 2:08 siang. Jadi di antara waktu itu deh. Nah kalau memang begitu berarti kemungkinan besar pelakunya adalah Tony kan. Dan memang masuk akal banget sih teman-teman. Pertama, riwayat hubungan antara Tony dan Gemma itu kan memang nggak baik. Tony juga sering berlaku kasar ke Gemma, bahkan udah pernah mencoba mencekik Gemma gitu. Dan kedua, aneh banget nggak sih? Tony bilang sama petugas pas awal dia ngelaporin adiknya menghilang, terakhir kali dia melihat Gemma adalah pagi hari. Padahal di siang itu Gemma pulang ke rumah loh, pasti kan ketemu sama Tony. Apalagi kalau misalkan saat itu Gemma pulang ke rumah ngelihat masih ada Tony, terus dia nggak bilang suruh pergi dan Tony masih dipengaruhi obat-obatan terlarang, minuman beralkohol. Bisa apapun dilakuin ya sama dia. Nggak menutup kemungkinan memang dia menghabisi adiknya sendiri. Tony pun saat itu langsung dibawa ke kantor polisi sebagai tersangka. Dia mulai diinterogasi. Tapi kalian tahu nggak sih teman-teman, sebelumnya Tony tuh kan mau ya kerja sama aja sama polisi, ditanya dia jawab. Tapi setelah ditetapkan sebagai tersangka ini, dia nggak mau ngomong apa-apa. Dia memutuskan untuk menjawab setiap pertanyaan petugas polisi dengan jawaban no comment. Pastinya ini bikin polisi makin curiga dong teman-teman. Di mana-mana kalau orang memang nggak bersalah, terus dia dituduh menghabisi adiknya sendiri, pasti udah nggak sabar mau ngotot-ngototan gitu ya untuk nunjukin alibinya, alasannya kenapa dia tuh nggak bersalah. Ini enggak, jawabnya no comment. Yang harusnya pengen banget tahu apa yang terjadi sama Gemma, siapa pelakunya, harusnya abangnya sendiri gitu. Kalau emang dia nggak bersalah, pasti dia tuh pengen tahu banget siapa nih yang ngelakuin kayak gini ke adikku. Dan dia pasti dengan sekuat tenaga berusaha meyakinkan polisi, saya nggak bersalah pak, saya nggak bersalah pak, kamu harus cari orang yang benar, pelakunya yang benar yang gituin adik saya. Sebenarnya dari awal petugas dan teman-teman Gemma itu udah ngerasa curiga sama Tony karena dia nih ekspresinya itu beda banget dengan keluarga Gemma yang lain. Abang Gemma yang satu lagi tuh yang bernama Denny, pas tahu Gemma menghilang nggak ada kabar, dia kelihatan panik, sedih, gelisah gitu ya, nggak bisa tenang. Sedangkan Tony ini kelihatan santai aja, tenang, diem. Polisi langsung melakukan penggeledahan di rumah keluarga McCluskey yang ditinggali oleh Tony, Gemma, dan ibunya tersebut. Dan di dalam sana mereka menemukan darah Gemma di beberapa spot. Pertama di pisau dapur, ada di wastafel kamar mandi, di lantai kamar mandi, dan ada di bathtub juga. Tapi guys, sayangnya karena Gemma tinggal di dalam rumah tersebut, jumlah darah yang ditemukan oleh tim investigasi itu nggak cukup membuktikan kalau Gemma dihabisi di situ. Bisa aja darah Gemma itu nempel di pisau pada saat dia masak atau pada saat dia pakai pisaunya nggak sengaja kegores, jadi darahnya ada di situ. Karena kan memang lagi-lagi Gemma tinggal di situ ya teman-teman. Begitu juga darah yang ada di lantai kamar mandi, yang ada di wastafel dan bathtub. Bisa jadi Gemma itu lagi bercukur atau lagi ngapain terus terluka dan darahnya ada di sana. Karena memang darah yang ditemukan itu jumlahnya nggak yang banyak banget gitu loh. Jadi makin susah aja nih teman-teman, karena pada saat itu bisa dibilang tim investigasi belum punya bukti secara langsung yang menghubungkan kematian Gemma dengan Tony. Petugas pun mulai menyelidiki riwayat aktivitas di HP Tony dan dari sana mereka menemukan petunjuk bukti yang penting, yang kuat nih teman-teman. Jadi pada tanggal 2 Maret, satu hari setelah Gemma tiba-tiba
menghilang, Tony itu nelpon layanan taksi. Dia mesen taksi nih. Nah, petugas berhasil melacak supir taksi yang menerima orderan Tony tersebut, dan supir taksi ini masih inget banget dengan mukanya Tony dan masih inget banget dengan semua kejadian malam itu. Jadi dia menjemput Tony di rumahnya, dan malam itu Tony membawa koper yang besar terus berat banget. Saking beratnya Tony tuh sampai kesusahan banget emang guys gitu bawanya dan untuk masukin ke dalam bagasi taksi tersebut. Ditanyakan sama supir taksinya, ini isinya apa ya kopernya? Terus Tony bilang, oh ini alat-alat sound system. Supir taksi ini agak nggak percaya, dia ngerasa aneh, nggak mungkin deh kayaknya alat-alat sound system. Cuma ya dia nggak mikir yang macem-macem sampai ada jasad manusia di dalam koper, enggak. Dia nggak sampai mikir ke situ. Jadi ya udah dia bantuin Tony aja masukin ke bagasi dan mereka jalan lah. Terus kerekam juga loh Tony pada saat membawa koper yang berat dan mau masukin ke dalam bagasi taksi ini dari CCTV yang ada di dekat sana guys. Dan Tony minta diantar kemana guys? Dia minta diantar ke jalan yang tepat berada di samping kanal tempat bagian torsonya Gemma ditemukan. Bagasi taksi tersebut diperiksa oleh polisi dan di dalam bagasinya itu mereka menemukan jejak darah Gemma McCluskey. Dari CCTV lain menunjukkan kalau Tony malam itu pulang ke rumah tanpa membawa kopernya. Ada juga rekaman CCTV lain yang memperlihatkan Tony lagi menyeret koper itu di samping kanal guys. Aduh, ini benar-benar bukti yang udah banyak dan bukti favorit ini. Teman-teman juga keluarga inget banget kalau di hari kejadian pada saat Gemma tiba-tiba menghilang itu Tony tangannya luka guys, cukup parah sampai harus diperban. Tapi pas ditanya sama mereka, Tony bilang habis berantem sama seseorang. Satu hari setelah Gemma menghilang, Tony kirim pesan ke adiknya dan bilang kayak gini, kamu di mana sis? Kabari aku ya, love you. Kata love you di akhir pesan itu aneh banget buat tim investigasi karena dari pesan-pesan sebelumnya yang Tony kirim ke Gemma sama sekali nggak pernah ada kata love you gitu. Dari Gemma ke Tony pun nggak pernah. Bahkan kirim-kiriman pesan mereka sebelumnya itu ya panas terus gitu, bertengkar terus. Kok tiba-tiba Tony pakai kata love you di akhir pesannya? Aneh banget ya teman-teman. Kayak sengaja banget untuk nutupin kalau dia adalah abang yang buruk, biar kesannya dia adalah abang yang baik yang sayang sama adiknya dan polisi nggak curiga gitu sama dia. Tony secara resmi didakwa atas pembunuhan pada Gemma McCluskey, adiknya sendiri. Tapi persidangan itu masih ditunda, dijadwalkan pada Januari 2013. Karena pada saat itu tim investigasi, jaksa penuntut masih butuh waktu lebih untuk berusaha mengumpulkan lebih banyak bukti lagi supaya kasus mereka semakin kuat dan Tony ini gak ada kemungkinan untuk bisa bebas. Apalagi saat itu kan mereka juga belum bisa menemukan penyebab kematiannya Gemma dan ini bisa menjadi masalah yang lumayan besar di persidangan guys. Dan wow, seperti nggak tahu ya, ini bisa dibilang keajaiban juga mungkin teman-teman karena hal yang ditunggu-tunggu oleh jaksa penuntut akhirnya datang. Pada bulan September 2012, sekitar 6 bulan setelah kejadian, para warga yang sedang melakukan tindakan amal membersihkan kanal di sekitar sana menemukan satu kantong plastik hitam yang mencurigakan. Mereka langsung laporlah ke polisi. Pada saat polisi datang, periksa kantongnya itu dan ternyata benar aja guys, di dalamnya adalah bagian kepala Gemma McCluskey. Gila ya teman-teman, setelah berbulan-bulan dong akhirnya bisa ditemuin. Seneng karena itu bisa membantu banget di persidangan untuk memenjarakan pelakunya, tapi nggak ngebayangin sih perasaan keluarganya Gemma kayak apa gitu ya. Gemma harus ditemukan bagian per bagian. Oh my god. Dan setelah diperiksa, menurut aku nih lebih menyedihkan lagi nih teman-teman. Jadi Gemma itu sebelum meninggal dipukulin dulu habis-habisan mukanya. Dan akhirnya dia meninggal karena pukulan benda tumpul yang fatal 2 kali di bagian belakang kepalanya. Tim investigasi udah punya semua yang mereka butuhkan, bukti-bukti yang kuat, ada rekaman CCTV, taksi tersebut, dan juga penyebab kematian Gemma. Jadi kasus mereka ini ya udah kuat. Walaupun begitu, pada saat persidangan Tony tetap mengaku tidak bersalah. Ceritanya Tony sih ya teman-teman, dia ingat pada hari kejadian itu memang siang hari adiknya pulang ke rumah. Terus adiknya nyuruh dia pergi dari rumah, dia nggak mau, mereka bertengkar, dia mendorong adiknya sampai jatuh. Tapi menurut Tony itu adalah terakhir kali hal yang dia ingat. Habis itu langsung blank semua, dia mengalami lupa ingatan tiba-tiba. Tentunya jaksa penuntut nggak percaya dengan pengakuannya Tony ini, karena ya guys pada saat persidangan ternyata
ada lagi bukti yang ditampilkan, yaitu rekaman CCTV. Satu hari setelah Gemma tiba-tiba menghilang, Tony itu pergi ke sebuah supermarket, terus dia beli plastik yang gede banget, plastik sampah hitam, solasi segala macam, yaitu alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan atau menyingkirkan jasad adiknya. Dia juga beli gergaji di sana, beli palu. Ini juga yang membuat tim investigasi yakin mereka nggak bisa menemukan jumlah darah yang banyak di rumah atau di kamar mandi keluarga McCluskey, karena pada saat Tony melakukan itu ke adiknya, dialasin dulu pakai plastik yang gede. Jadi semua darahnya itu ada di plastik, nggak berceceran kemana-mana. Ini membuktikan kalau Tony itu merencanakan semuanya dengan sangat hati-hati, dengan sangat sadar ya teman-teman. Masa dia nggak inget sih datang ke supermarket beli segala macam peralatan itu? Dia nggak inget pada saat dia menyingkirkan jasad adiknya, pada saat dia membuang jasad adiknya itu ke kanal, pesan taksi gitu kan. Nggak masuk akal. Setelah itu pun dia berusaha menutupi aksinya dengan bohong sama polisi. Oh, terakhir kali saya ngeliat dia pas pagi hari, Pak. Plus dia juga kirim pesan sok sayang gitu ya ke adiknya untuk menutupi kejahatannya. Jadi ya ini direncanakan banget lah sama dia. Nggak butuh waktu lama ya persidangannya berjalan. Pada tanggal 30 Januari 2013, Tony dinyatakan bersalah atas tuduhan pembunuhan pada Gemma McCluskey, adiknya sendiri, dan dia diberikan hukuman seumur hidup dengan minimal dia bisa mengajukan permohonan bebas bersyarat setelah 20 tahun menjalani masa tahanan. Ayah Gemma dan Tony pastinya shock banget, kok bisa anak-anaknya mengalami hal yang tragis begini. Tapi dia bilang dia sudah kehilangan satu anak, dia nggak mau kehilangan satu anak lagi. Jadi saat itu sang ayah memutuskan untuk tetap mendukung Tony walaupun apa yang sudah dia lakukan kepada Gemma, dan itu berlangsung selama 5 tahun ya teman-teman. Ayah itu tetap mengunjungi Tony ke penjara secara rutin, kirim-kiriman surat sama dia. Tapi setelah 5 tahun itu ayahnya mulai sadar kok Tony ini nggak ada penyesalannya sama sekali, padahal ayahnya tuh cuma pengen Tony menyesal, minta maaf gitu. Tapi di surat-suratnya Tony sama sekali nggak membahas tentang Gemma, dia sama sekali nggak bilang menyesal, minta maaf atau gimana. Pada saat ketemu juga nggak pernah bahas tentang Gemma. Udah cukup dia ngertiin anaknya. Dia kesel banget anaknya ternyata nggak ada rasa penyesalan gitu ya setelah melakukan hal seperti itu ke adiknya. Ayahnya secara terang-terangan lah ngomong nih sama Tony, udah ya Tony, ayah udah nggak mau berhubungan lagi sama kamu. Ayah akan keluar dari hidup kamu. Ayah nggak akan lagi ada di hidup kamu. Nih kalian coba denger sendiri aja ya pernyataan dari ayahnya, guys. I've had enough, Tony. On that last visit, I said I've had enough of you. I said, I'm gone. I'm out of your life now. But don't get me wrong, I still do think about him. But I haven't had no contact with him now for over 2 years. And I won't contact him again. Sementara ibu Gemma yang bernama Pauline, nggak sampai 1 tahun setelah Tony di penjara, dia harus menghembuskan nafas terakhirnya. Aduh, nggak kebayang ya guys, pada saat lagi sakit keras terus ngedenger anak-anaknya mengalami hal yang bener-bener kejam, sadis kayak gini. Sedih banget nggak sih? Perselisihan antara abang dan adik yang harusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan malah berakhir tragis kayak gini. Coba parah banget ya, ngelihat adiknya udah susah ngurusin rumah, ngurusin ibunya, ngeliat ibunya sakit, dia sampai disuruh pergi dari rumah bukannya sadar coba memperbaiki diri jadi yang lebih baik lagi, dia malahan menghabisi adiknya sendiri dong. Ya Tuhan. Jangan lupa komen ya apa pendapat kalian tentang kasus yang luar biasa bikin geleng kepala ini, guys. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa komen, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya juga. Biar makin banyak yang nonton, aku makin semangat juga bikin videonya. Dan untuk kalian yang mau request, boleh banget guys. Silahkan kirim DM ke Instagram aku, hanifastori92. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!